Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi. Dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah dong. Gimana kemarin? Kan buat promonya gimana jadi? Pokoknya Jadi dibelinya. Insya Allah nanti makanya mau tanya nih, ada di samping saya juga. Sekarang makanya aku mau tanya-tanya banyak nih. Ustadz Cecep apa kabar? Alhamdulillah, udah setahun dari kantor. Udah setahun dia gak kesini ya, alhamdulillah ada kesempatan buat kesini lagi. Ustadz Syam sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah jamaah, hari ini insya Allah kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Tema hari ini penting banget nih. Karena kita nanti jadi tahu apa aja sih bentuk-bentuk nafkah yang harus kita berikan pada pasangan. Dan gimana cara bagiinnya biar adil dan kita gak zolim sama pasangan. Makanya hari ini kita angkat tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah, mantap, aku harus memberikan nafkah terhadap pasangan. Masya Allah, kreatif sekali. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silahkan. Jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Aduh, rusak. Aduh, gimana nih? Gawat kalau si Neng tahu. Simpen aja ke sana. Abang, selalu saja ya bikin kesel Neng. Neng, shopping yuk. Terserah Neng mau jajan apa aja boleh. Beneran Bang? Iya. Ya udah, ayo cepet. Aduh, Masya Allah itu adalah tips and trick biar istri kita nggak marah kalau barangnya dirusakin. Wah kalau aku sih kayak gitu kayaknya mintanya juga yang lebih. Masya Allah, nah sekarang aku mau ke Ustadz Syam dulu nih. Siap. Ustadz, ini ngomongin soal nafkah terhadap pasangan. Selama ini kan ya aku tahunya kan suami memberikan nafkah pada istri itu kewajiban ya. Kepada anak, kepada keluarga. Nah tapi aku pernah baca ternyata yang lebih utama untuk dinafkahi itu bukan istri. Dan bukan juga orang tua kandung. Ini jadi yang pertama itu siapa kalau misalnya istri dan orang tua kandung itu jadi yang kedua? Waduh, Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz Syam gimana nih? Baik, tabik guruku Ustadz Cecep, Ustadz Maulana, Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata nafaqah dalam lisanul Arab itu artinya mirip-mirip. Jadi Ibnu Manzur dalam lisanul Arab mengatakan nafaqah itu artinya yang pertama habis. Kemudian yang kedua hilang. Yang ketiga artinya adalah laris terjual. Jadi mirip-mirip. Pokoknya yang keluar itu adalah yang disebut dengan nafaqah. Nah dari pengertian inilah disebutkan bahwasanya apa sih nafaqah itu? Nafaqah adalah idza anfaqata, sesuatu yang kalian habiskan gitu. Untuk siapa? Alal ayal, untuk orang-orang yang dalam tanggungan kalian, atau wa ala nafsik, atau dari diri kalian sendiri. Jadi apa yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri diambil daripada hadis baginda Nabi SAW mengatakan ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dari dirimu sendiri lalu keluarkan setelah itu. Jadi ternyata prioritas utama nafkah itu bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan kepada orang tua, bukan kepada siapa-siapa, tapi nafkah yang pertama adalah untuk diri sendiri. Subhanallah. Karena banyak juga orang mengorbankan dirinya untuk orang
kebahagiaan orang lain, dikasih semuanya, subhanallah. Akhirnya tidak bisa untuk dirinya sendiri. Yang mana sih yang disebut nafkah? Nah, kalau kita ambil tadi pengertian bahwasanya apa saja yang kita habiskan, keluarkan untuk diri kita sendiri bisa disebut dengan nafkah, dan kita diutamakan untuk diri kita sebagaimana baginda Nabi SAW, bersedekahlah untuk diri kalian sendiri, baru setelah itu untuk orang lain. Kemudian mulailah dari diri kalian sendiri, termasuk yang mana? Termasuk diantaranya menikmati apa yang telah kita capai. Kalau kata guru kami, ketika Anda mendapatkan sesuatu, nikmati rezeki tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala senang melihat daripada bekas-bekas nikmatnya kepada hambanya gitu. Karena ada orang yang terlihat lusuh, terlihat apa. Padahal sahabat-sahabat baginda Nabi SAW itu terlihat seperti mereka tidak membutuhkan apa-apa. Karena ada orang kan sampai bingung pada saat itu. Siapa yang mau dikasih zakat gitu ya. Siapa yang mau dikasih ini ya. Kelihatan mereka cukup, kelihatan mereka tidak mau minta-minta. Karena subhanallah mereka ingin menunjukkan ada bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi jangan salah paham. Oh, Islam itu harus sederhana, harus kelihatan miskin, harus ini. Enggak. Ternyata baginda Nabi SAW ketika berbicara nafkah pun itu mulailah daripada diri kalian sendiri. Sebagai contoh, banyak orang nih ya, kalau untuk dunianya dia jor-joran keluar tuh. Tapi ternyata untuk akhiratnya mereka pelit gitu. Padahal untuk kalian sendiri, apa yang kalian nafkahkan itu untuk kalian sendiri akan kembali kepada diri kalian. Contoh misalnya mau ibadah umroh, dia cari travel yang paling murah. Akhirnya ketipu gitu. Atau dia cari travel yang paling murah sampai di Mekah jauh hotelnya daripada Masjidil Haram. Akhirnya capek duluan jalan ke masjid, belum tawaf udah capek duluan. Padahal dia mampu untuk mencari yang lebih mahal daripada itu. Yang lebih baik servisnya daripada itu. Subhanallah, menyiksa diri sendiri. Padahal nafkah itu ibda binafsik, mulailah daripada diri kalian sendiri. Tapi bukan berarti kita menghambur-hamburkan untuk hobi kita lalu tidak memikirkan keluarga yang ada di rumah, lalu tidak memikirkan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita, karena kepada orang lain, kepada kerabat itu adalah kewajiban. Subhanallah. Nah, jadi aku baru tahu nih, ternyata mungkin sebelum kita ngasih ke orang, maksudnya kan kita yang kerja nih, misalnya para suami ini kerja, kita tuh harus beli vitamin, kita beli kendaraan, itu tuh kan modal. Jadi kita menafkahi diri sendiri itu maksudnya ya. Betul, tapi beli kendaraan bukan karena hobi Ustadz ya. Jadi mau beli mobil baru lagi. Enggak, kan itu buat kebutuhan kalau misalnya mobilnya udah rusak. Nah kan kita nggak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau kita belum bahagia. Mumpung istri lagi nonton ya. Bener, istri kalau gue nonton. Wah, jadi dalil nih. Enggak. Mobil masih jalan, masih bisa berjalan dengan baik, udah cukup. Masya Allah. Nah sekarang aku mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, ini kan ngomongin soal nafkah yang aku tahu tuh ya, nafkah mengenai lahir, terutama dari suami kepada istri atau kepada anak ya. Nah cuma masih banyak nih suami yang belum ngerti ya, atau ya kasarnya pelit lah sama istrinya. Itu gimana sih, katanya bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, bahkan suami kalau misalnya nggak memberikan nafkah bisa diceraikan sama istrinya. Itu gimana? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Mikdad. Izin Ustaz Cecep, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini Jumat terakhir di Jumadil Awal 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Nah berarti tinggal 96 hari lagi menuju Ramadan. Tak terasa ya. Nah terima kasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tema ini. Baru saja kemarin aku ditanya-tanya orang masalah nafkah, ada suami begini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang curhat-curhat itu pada nonton. Nah utamanya suaminya ya. Nah buat kita bentuk-bentuk dan batasan nafkah lahir. Nah, jadi saya batasnya ke lahir aja dulu ya. Nah ingat, ketahuilah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Allah ganti apa yang kau keluarkan. Apalagi kepada pasangan. Sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Masya Allah. Kepada anak 10.000. Kepada orang tua 100.000. Kepada ustadz
Berapa ya kalau sama Ustadz? Oh lebih banyak lagi. 1 juta lah. Nah, mohon izin, mohon maaf. Nafkah itu adalah kewajiban suami terhadap istri dan haknya istri untuk dinafkahi. Lahir, ada nanti batinnya, nanti dibahas oleh Ustaz yang lain ya, Cecep ya. Masalah batin dan sebagainya. Nah mohon maaf tanpa menggurui. Nafkah lahir dalam bentuk terlihat berupa makanan, minuman, tempat tinggal. Ataupun bahasanya sandang, pangan, papan. Dan tempatkanlah mereka pada istrimu di mana kamu bertempat tinggal sekali lagi, menurut kemampuanmu. Dan jangan menyusahkan mereka untuk apalagi menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, sakit hati mereka, segelisah mereka. Sehingga mereka nauzubillah merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Mohon maaf tanpa menggurui, ketahuilah mohon maaf. Nafkah itu tidak pernah diberitahukan berapa besarannya. Kalau bertanya berapa besarannya, ada 3 sebenarnya ketentuannya. Yang pertama adalah menurut kemampuan. Sekali lagi, menurut kemampuan. Karena kemampuan orang beda-beda. Nafkahnya kepada istrinya Mikdad beda dengan Ustaz Cecep, dengan saya, dengan Ustaz Sam. Menurut kemampuan. Yang kedua, menurut kebutuhan istri. Menurut kebutuhan istri. Dan yang ketiga, menurut kesepakatan. Makanya nih ada saya bawa buku nikah. Ya Allah, buku nikah saya nih. Masya Allah. Iya dah. Masih ada. Aduh Allah, walaupun istri saya sudah meninggal. Aduh jatuh nih. Itu KTP almarhumah istri saya. Jadi ini mohon izin di buku nikah. Coba kita buka buku nikah. Buku nikah itu ada 2 ya. Buku nikah berwarna coklat buat suami, warna hijau buat perempuan. Warna coklat tanda kesetiaan. Warna hijau tanda kesuburan. Dan di sini ada tulisan nih, ketentuan ada namanya sigat takli. Sigat taklinya coba Ustaz Sam baca. Nah. Waduh. Sengaja supaya anak-anak muda nih bahwa di sini ada sigat takli, janji setia seorang suami. Baik, selanjutnya saya membaca sigat taklik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, 1, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2, saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3 bulan. Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya. Atau saya membiarkannya atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho Ya. dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, istri saya membayar uang Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Bisa jadi terjadi perceraian, terjadi talak karena tidak memenuhi. dinafkahi. Memukul istri, tidak menafkahi 3 bulan, kemudian 6 bulan tidak menyapa, 2 tahun tidak ada kabar. Wah ini bisa jadi bahan nih buat para ibu-ibu yang di rumah nih. Sekarang gak usah pusing-pusing, tinggal kasih ini aja sama suaminya. Masya Allah, semakin seru pembahasan kita hari ini. Tapi kita akan, tadi kan baru lahir. Nah nanti sekarang kita akan bahas masalah batin. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silahkan. Gak kerasa sekarang aku udah nikah. Sekarang kamu gak usah khawatir. Gak perlu curiga takut aku bohong keluar malam. Karena sekarang tiap malam kan kita sama-sama. Kenapa tanganku basah? Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? Alamak, ini malam pertama. Aku harus siap-siap. Biar kuat, minum telur ayam kampung setengah masak campur madu. Mulut juga harus wangi. Olahraga. Badan juga harus wangi. Di mana dia? Ya udah siap-siap, udah persiapan.
Tapi boleh itu catatan buat yang belum nikah. Nah itu adalah tips and trick nih buat persiapan. Ustaz Syam senyum-senyum. Iya tadi tahu-tahu hilang. Kok hilangnya? Hilang Istrinya mungkin kemana? juga, istrinya juga siap-siap. Oh. Membersihkan diri, sikat gigi juga. Masya Allah. Nah tadi kita udah ngomongin nafkah lahir. Nah sekarang kita bakal ngomongin nafkah batin. Nah mungkin banyak nih jamaah yang belum tahu apa sih nafkah batin itu bentuknya kayak gimana sih yang benar. Terus menurut ajaran Islam itu kayak gimana? Bener nggak sih katanya kalau misalnya kita kurang memberikan nafkah batin terhadap pasangan itu bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Waduh, nauzubillah min dzalik. Mohon penjelasannya nih Ustadz Cecep silahkan. Mengenai bentuk dan batasannya Ya boleh sambil akan berdiri Ustadz. dijelaskan, tapi waktunya cukup nggak nih? Cukup, Ada yang sila- lewat dulu. Ada yang lewat dulu. Ayo Oh, masih Ustadz cukup. silakan berdiri. Ya mohon penjelasannya Assalamualaikum Ustadz Cecep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah bentuk dan batasan nafkah batin? Bentuknya adalah kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan juga batasannya secara khusus adalah kebutuhan biologis. Jadi kebutuhan biologis hanyalah salah satu bentuk yang kecil. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram. Allah jadikan istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram bersamanya. Ketenangan, keamanan, kenyamanan. Dan dijadikan di antara mereka itu cinta dan kasih sayang. Jadi jelas, apakah ada hubungannya kasih sayang dan cinta ini dengan yang namanya ketenangan. Jadi kalau tidak ada ketenangan, maka maaf, cinta dan kasih sayang ini bisa rusak. Bisa terjadi perselingkuhan gara-gara masalah kebutuhan biologis. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah istrimu dengan cara dan kapan kamu suka. Tapi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka bagaimanakah meraih ketenangan, keamanan, kenyamanan itu? Ada beberapa tingkat. Pertama, TK. Tilawah konsisten. Waduh, Masya Allah, tilawah konsisten. SD, SD, sholat duha. sholat duha, Masya Allah. SMP, sholat malam, pertahankan. Sholat malam pertahankan. SMA, senantiasa menghafal Al-Quran. Masya Allah. S1, silaturahmi. S2, S2 apa? saum sunnah. S2 apa? S2. S2 saum sunnah. S2. S3, banyak banget nih. S3. Sedekah sebanyak-banyaknya, seikhlasnya. Masya Allah, luar Itu biasa tingkatan dari TK mereka. sampai S3 tuh ada S3. singkatannya Jadi ya. itu tingkatan meraih ketenangan. Sekarang mau tenang rumah tangga. Tilawah nggak pernah. Oh berarti kalau S2 selalu senang. Bukan. Apa? Saum sunnah. Oh saum Saum sunnah, S1 Ustaz. itu silaturahmi. Kita harus banyak silaturahmi dengan Masya Allah. mertua kita, keluarga kita. Itu akan meraih ketenangan. Orang yang tidak dekat dengan keluarga, maaf tidak tenang hidupnya. Oleh karenanya, maka sholat malam pun. Kalau ada masalah dengan suami, malam sholat tuh. Bareng, minta sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada suami istri. Gimana nggak berantem terus? Tahajud nggak pernah. Baca Quran sepi di rumah. Maka terus akan merasakan hidup gelisah. Oleh karenanya SD itu tadi sholat duha. Nah, Sholat duha, ya. duha. Suami sebelum pergi duha dulu. Di rumah duha bisa. Di masjid bisa. Buat rezeki Tapi juga jangan bagus ya sholat, Ustaz ya. dibilang jangan lupa sholat duha. Ntar di jalan, jangan. Jangan ya. Iya nanti ketabrak mobil kalau sholat duha di jalan. Oh maksudnya sholat duha sambil jalan kalau Iya. itu. Iya suami kan mau pergi sholat duha dulu. Waduh. Setelah sholat duha, SMP tuh sholat malam. Sholat SMA malam. selalu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jarang sekali pasangan yang maaf menghafal bareng. Harusnya menghafal Al-Quran bareng per ayat insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ketenangan. Maka yang namanya batin itu bukan hanya seksual. Tapi seksual kan penting. Syekh Utsaimin menjelaskan wanita memiliki keinginan atau kebutuhan biologis yang sama dengan Laki-laki. laki-laki atau suami. Bahkan Aisyah, maaf,
pernah bertanya kepada salah seorang istri sahabat, seorang sahabat itu tidak menunaikan kewajibannya sampai ditegur sama Nabi, kenapa kamu tidak meneladani aku? Waduh, Masya Pokoknya Allah, tetap itu- tenang dan Cecep ceria-ceria pas. Masya Allah. Nah, Ustaz Cecep, tadi kita ya udah bahas nafkah mengenai lahir dan batin, baru dijelaskan. Nah, yang aku mau tanya ini ada temanku nanya. Ini katanya kalau misalnya kita menafkahi terhadap istri kan wajib. Nah, kalau misalnya terhadap ibu dari istri, mertua itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Itu akan saya jawab, tapi harusnya ada yang lewat dulu ya. Iya, karena nggak cukup waktunya Nggak ya. cukup waktunya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.